Tuti, tolong tutup pintu. Native speaker, mereka akan mengucapkannya seperti ini. Tuti, tolong tutup pintu. Assalamualaikum, hi guys, welcome back to my channel. So, hari ini I want to share with you guys how to sound like native English speaker. Kali ini aku mau berbagi tentang bagaimana supaya pengucapan bahasa Inggris kita sama dengan penutur aslinya. Dalam mempelajari bahasa, terutama spoken language atau bahasa lisan, ada beberapa aspek yang harus kita ketahui. Yang pertama dan yang paling penting adalah pengucapan atau pronunciation. Cerita sedikit ya guys. Jadi kalau dalam perkuliahan itu ada pelajaran pronunciation atau pengucapan yang dipelajari selama 2 semester alias 1 tahun guys. Nah sekarang I will share with you some tips to sound like native English speaker hanya dengan 3 kali pertemuan saja. So keep on watching. Tips yang pertama adalah kita harus mengetahui phonetic symbols. Apa itu phonetic symbols? Phonetic symbols adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi sebuah simbol. Jadi guys, dalam bahasa Inggris itu pengucapan berbeda dengan penulisannya. Tulisan huruf-huruf pada kata-kata bahasa Inggris tidak mewakili bunyi dari kata-kata tersebut. Contohnya one. Tulisannya one, tapi phonetic simbolnya, bunyi simbolnya adalah one. Pengucapannya yang benar adalah one. Seperti yang saya jelaskan tadi, penulisan berbeda dengan pengucapan. Contoh yang lain adalah snake. Tulisannya snake, tapi pengucapannya snake. Tahu dari mana kita pengucapannya snake? Karena phonetic simbolnya, bunyi simbolnya adalah seperti ini, snake. Jadi ingat ya guys, snake bukan snake, apalagi snack. Kalau snack itu makanan ringan ya guys. Jadi ingat ya guys, fokusnya adalah bunyi dari simbol, bukan penulisannya. Dalam bahasa Inggris ada 3 speech sounds, yaitu vowels, consonants, and diphthongs. Nah, ketiga speech sounds ini mempunyai simbolnya masing-masing. Kali ini aku mau ngebahas tentang consonants dulu. Jadi ada 24 consonants dalam bahasa Inggris. Ada beberapa bunyi simbol yang berbeda dengan bunyi huruf alfabet dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah 24 consonants in English. Yang pertama itu adalah P. Contoh katanya adalah park. Jadi guys, khusus huruf P, T, and K itu ada suara hanya sedikit. Nama teorinya adalah aspirated sound. Apa itu aspirated sound? Kita mengeluarkan seperti suara H sedikit. Jadi ini bunyinya P. Kalian bisa dengar ya? P, park. Jadi jangan park, tapi park. Atau juga T. Kedengeran ya, ada hanya sedikit. Jadi bacanya T, bukan T, tapi T. Next ada juga K, sama ada aspirated soundnya. Jadi bunyinya key, bukan key, tapi key. Yang lain sama B, book, D, day, G, go, F, fine, V, very. Nah, yang ini beberapa orang Indonesia mengalami kesulitan dalam mengucapkan simbol ini atau mengucapkan huruf ini. Kebanyakan kita mengucapkannya V. Ya, kita selama ini suka bilang nonton TV. Sekarang diubah untuk latihan. Sekarang bilangnya saya mau menonton TV. Okay? TV. I wanna watch TV. Jadi pakai bunyi simbol bahasa Inggris. V. Ingat ya guys, V. Jangan V. V. Very. S. Contohnya C. Ini phonetic simbolnya S. Phonetic alfabetnya juga sama ya. Jadi bacanya S seperti biasa, S, C. Yang ini juga sama, phonetic alfabetnya juga
Z, fonetik simbolnya juga Z, bacanya zoo. Nah, yang ini yang agak berbeda. Nanti saya akan menjelaskan lebih detail yang beberapa fonetik simbol yang berbeda dengan fonetik alfabet. Ini bunyinya sh, sh. Contohnya she. Jadi jangan sampai terbalik dengan simbol yang ini ya guys. Ini dia perempuan, pengucapannya she, jangan sampai si. Kalau kalian maksudnya mau bilang dia perempuan, tapi kalian mengucapkan dengan S yang ini, bisa mengubah arti, jadi bisa fatal. Kesalahannya bisa fatal menjadi laut. Yang benarnya adalah she, bukan si. Kalau si, laut. She, ingat ya guys. Selanjutnya yang agak berbeda juga adalah z. Ini bacanya z, seperti Z-nya itu seperti double. Z. Berbeda dengan Z yang ini. Ini biasa. Z, zoo. Yang ini z. Contohnya measure. Kedengeran ya bedanya ya. Jadi tips dari saya sih seperti Z, double Z gitu. Z, measure. Selanjutnya adalah c. Yang ini, simbol ini bunyinya adalah c. Contohnya chair. Nanti seperti saya bilang, saya jelasin satu persatu di video yang selanjutnya. Yang ini jail. Yang ini thin. Yang ini this. Yang ini sama seperti fonetik alfabet, fonetik simbolnya juga sama, am, man, and, now. Ini yang berbeda, eng. Jadi fonetik alfabetnya begini, fonetik simbolnya eng. Contohnya sing. Selanjutnya adalah H, how, L, like, R, right, W, wait, dan yang terakhir ini fonetik simbolnya seperti ini, simbolnya seperti J tapi bacanya Y. Jadi bacanya U. Bukan Ju ya guys, tapi U. Nah, ini simbol yang pertama. Jadi ada 7 simbol yang berbeda, fonetik simbol yang agak berbeda dengan bunyi alfabet. Yang ini, simbol ini mewakili bunyi sh. You guys, you can see my lips. Sh. Jadi begitu ya guys. Simbol ini mewakili bunyi sh. Harus begitu mulutnya. Nggak apa-apa guys. Untuk tahap pembelajaran nggak apa-apa mulutnya dimoncong-moncongin sedikit. Sh. Nanti kalau sudah bisa, udah terbiasa, tidak harus seperti itu. Jadi ini contoh katanya adalah shopping. Jadi sekarang jangan shopping lagi ya guys, tapi shopping. I wanna go shopping. She goes shopping. Oke? Jelas ya bedanya sama S. Yang selanjutnya adalah simbol ini. Ini contoh ini bunyinya z gitu. Z-nya itu kalau saya tulis Z-nya ada 3. Z. Contoh katanya adalah measure. Jadi berbeda dengan Z biasa. Yang tadi contoh Z-nya adalah zoo, biasa aja zoo, enggak zoo, tapi biasa aja zoo. Kalau ini seperti ada double Z-nya gitu. Jadi bacanya bukan measure tapi measure. Oke, bisa ya guys. Yang selanjutnya adalah simbol ini. Simbol ini mewakili bunyi c. Bisa lihat bibir saya ya, kayak orang meludah gitu guys. Tapi asal jangan ada orang di samping kamu ya, nanti muncrat. Kalau untuk tahap awal tidak apa-apa, mulutnya dimoncong-moncongin dulu, begitu. Nanti lama-lama terbiasa sendiri. Jadi ini bunyinya c. Contoh katanya adalah chair, kursi, chair, chip,
chair, chair. Bisa ya. Selanjutnya adalah ini. Nah, simbol ini mewakili bunyi j, j, j. Contoh katanya adalah judge, judge, atau age. Nah, ini juga sering salah nih mengucapkan age. Bukan aga ya atau egg ya, tapi age, age. Mengapa? Karena simbolnya seperti ini, age, judge. Jadi j, age, judge. Bisa ya. Selanjutnya adalah simbol ini. Nah, simbol ini adalah guys, ini diumpamakan seperti mulut kita, dan ini adalah lidah kita. Ini lidah. Jadi kalau saya gambarkan, ini lidah kita. Di sini adalah gigi atas. Ini gigi atas. This is upper teeth. This is lower teeth. Tuh. Jadi cara mengucapkan simbol ini dengan benar dengan meletakkan lidah di antara gigi atas dan gigi bawah. Jadi begini. Bisa ya guys. Jadi ini diumpamakan bentuk mulut. Yang di tengah adalah lidah. Ini gigi atas, ini gigi bawah. Jadi begini. Tarik, keluarkan huruf T. Contoh katanya adalah thank you, thank, bukan tank ya guys, nanti berubah artinya jadi mobil tank dong. Thank you, thank. Atau contoh lain adalah three. Ingat ya guys, di tengah, three. Selama ini kita mungkin suka salah mengucapkan 3 dengan pohon. Jadi yang benar 1, 2, 3, bukan 1, 2, 3. Kalau 1, 2, 3, 1, 2 pohon. Jangan sampai salah ya guys. Itu pentingnya kita mempelajari bunyi dari simbol bahasa Inggris. Ingat ya, saya ulangi lagi ya. Three, thank you, 3, thin. Ingat ya, ini ya. Ini mewakili huruf TH, T. Selanjutnya adalah ini, simbol ini sama seperti tadi, ini dianggap mulut kita, cuman bedanya ini ujung lidah kita, ujung lidah ya, tip of our tongue, itu menyentuh ujung langit-langit. Palate menyentuh ujung langit-langit. Nggak tahu nih kelihatan nggak ya? Contohnya kayak gini. The. Jadi saat lidah kita mengeluarkan the itu menarik ke dalam dan menyentuh ujung langit-langit atas. The. Contoh katanya adalah father. Kalian mungkin lihat ya. Father. Jadi tip of my tongue, ujung lidah saya menyentuh langit-langit. Saya ulangi, father. Kelihatan ya, berbeda sama yang ini tadi ya guys. Father, mother, brother. Oke, bisa ya guys. Yang terakhir adalah simbol ini mewakili bunyi Ini gampang ya karena di bahasa kita ada ya. Contohnya sing. Ada lagi contohnya, misalnya nih yang sering kita juga salah adalah finger. Beberapa dari kita masih salah mengucapkan jari dengan finger. Finger itu salah ya guys. Yang benar adalah finger. Mengapa? Karena fonetik simbolnya adalah seperti ini. Pakai ada huruf G lagi. Jadi finger, bukan finger. Oke, itu aja yang beberapa simbol, fonetik simbol yang berbeda dengan fonetik alfabet dalam bahasa Inggris.
Oh ya guys, satu tips lagi dalam mengucapkan huruf P, T, dan K itu seperti saya bilang tadi ada aspirated sound, ada hanya sedikit. Jadi berbeda dengan bahasa Indonesia, kita mengucapkan huruf tersebut dengan gamblang P, T, K. That's why native speaker, walaupun mereka pandai berbahasa Indonesia, mereka tidak akan bisa mengucapkan seperti kita mengucapkan huruf PTK dengan gamblang. Contohnya adalah misalnya begini, Tuti tolong tutup pintu. Native speaker mereka akan mengucapkannya seperti ini, Tuti tolong tutup pintu. Walaupun mereka sudah lama mempelajari bahasa Indonesia, biasanya mereka akan tetap mengucapkan dengan Tuti tolong tutup pintu. Mengapa? Karena yang saya bilang tadi ada aspirated sound. Oke, jadi untuk kalian latihan biar seperti penutur aslinya, mulai sekarang kalian gunakan P, T, dan K seperti bunyi simbol bahasa Inggris, yaitu P, T, K. Tuti tolong tutup pintu. Oke, jangan lagi Tuti tolong tutup pintu ya, tapi Tuti tolong tutup pintu. Oke, sekian dulu video dari saya hari ini. For next video, insya Allah saya akan ngebahas tentang